Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raihan Zikri Wijaya dengan NIM 1211002044. Saya berasal dari Universitas Bakri, Prodi Akuntansi Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan Hotel Sempurna. Hotel Sempurna ini tepatnya ada di daerah Lubuk Linggau, yaitu tempat tinggal saya, kampung halaman saya, dan saya berkesempatan untuk mendata keuangan dari hotel tersebut. Oke, sekilas singkat tentang hotel ini, Hotel Sempurna Lubuk Linggau ini nih hotel yang sudah berdiri pada tahun 90-an ya teman-teman. Dan sampai saat ini masih beroperasi hingga sekarang, walaupun telah banyak melakukan renovasi. Secara ini hotel tua gitu teman-teman. Setelah berdiskusi dengan pemilik hotel, saya berkesempatan untuk membuat laporan keuangan hotel ini untuk memenuhi proyek pada kali ini. Oke, langsung saja pada bulan pertama, itu bulan September. Bulan September di sini saya uh, udah membuat datanya untuk pembukuan. Jadi di sini kita dapat lihat post closing trial balance dan J1 pada bulan sebelumnya, bulan Agustus sebelum September itu hotel ini nih memiliki cash sebesar 13 juta 139 dengan total 13 juta sekian gitu teman-teman. Nah, dapat kita lihat di sini supplies, equipment, building. Jadi totalnya di sini ada 772 ya teman-teman. Dan pada samping kanan sini J1 teman-teman bisa dilihat dari September tanggal 1 sampai tanggal 30-an ya teman-teman ya. Oke, next. Oke, setelah itu di sini kita dapat lihat ledger, di sini banyak akunnya ya teman-teman ya. Setelah ledger kita masuk ke trial balance. Trial balance di sini melihat kita apakah sudah rampung, sudah balance ya teman-teman ya. 809 dengan total 809 442 340 perak. Setelah itu kita masuk ke J2. J2 di sini terdapat seperti supplies expense, under revenue, deposit expense, equipment, building, gitu ya teman-teman ya. Seperti biasa. Dan masuk kita ke adjusting trial balance ya. Pada di sini apa saja yang di-adjust ya seperti biasa ya teman-teman, seperti equipment, building, dan lain-lain teman-teman. Di sini juga kita masukkan revenue-nya berapa, capital, dan revenue yang sudah kita catat tadi di jurnal J1 yang sudah di-adjust. Setelah itu di-adjust, baru kita masukin di adjusted trial balance gitu teman-teman. Oke, lanjut. Oke, di sini kita langsung masuk ke J3 ya teman-teman ya. J3 di sini terdapat revenue pada income summary pada other operating expense, utilities expense, advertising expense, salaries expense, depreciation expense, supplies expense, dan yang terakhir income summary pada capital. Setelah membuat J3, kita masuk ke post closing trial balance. Post closing trial balance ini trial balance yang terakhir ya teman-teman, yang sudah rampung. Data yang dari sebelum-sebelumnya kita masukin ke post closing trial balance untuk penutupan. Nggak sampai di post closing trial balance saja teman-teman. Jadi kita ada lagi. Di sini kita ada income statement untuk menghitung berapa income yang masuk ke Hotel Sempurna ini. Jadi seperti yang bisa kita lihat, income-nya tuh ada sebesar 51 juta 600 sekian. Capital change statement ini apa ini? Ini capital change statement ini nih PPE teman-teman ya. Aset seperti aset gitu. Aset, investasi,
dan lain-lain teman-teman. Nah, karena di sini hotel di sini tidak ada investasi yang seperti saham gitu teman-teman, jadi tidak ada pengurangan dividen ya teman-teman ya. Jadi di sini capital di sini um, secara secara garis besarnya itu capital ini building ya teman-teman ya. Lebih banyak building di sini. Di sini totalnya building lebih banyak ya teman-teman ya, 723. Setelah itu kita tambahkan dengan income yang sudah kita dapatkan, jadi capital sebesar 775,500 sekian. Setelah itu kita masuk ke statement of financial position. Seperti yang bisa kita lihat ya teman-teman, aset, non-current asset, current asset, setelah itu equity dan liabilities, lain-lain. Setelah bulan September kita lanjut ke bulan Oktober. Nah, bulan Oktober tadi kita lanjut lagi ke post closing trial balance teman-teman. Post closing trial balance yang pada bulan sebelumnya ya, September 30. Jadi total yang ada pada bulan sebelumnya itu tuh 800 dan akan kita lanjutkan di bulan Oktober ini. Dari cash dapat sebesar 34 juta, equipment masih tersisa 11 juta 800 sekian, depresiasi equipment, depresiasi building, and revenue, dan capital gitu teman-teman. Lanjut ke J1. J1-nya sama ya teman-teman seperti biasa. Dari tanggal 1 sampai 31 maksud saya. Oke, kita lanjut ke ledger. Di sini ledger pada bulan Oktober dan trial balance seperti biasa. Ini datanya teman-teman ya. Oke, next. Setelah melakukan trial balance tadi, setelah trial balance kita masuk lagi ke J2. Di sini J2 melakukan adjustment seperti biasa, supplies, dan revenue, depresiasi pada building dan equipment maksud saya. Setelah itu ke adjusted trial balance dengan total sebesar 850, sekian. Lanjut. Setelah itu kita masuk ke J3, closing ya teman-teman ya. Setelah J3 kita masuk ke post closing trial balance dengan total sebesar 829,800 sekian teman-teman. Setelah itu kita lanjut ke income statement. Income statement pada bulan Oktober sebesar 20 juta 900 sekian. Terus capital change statement-nya bertambah teman-teman ya, dari 700 yang awalnya dari 730 atau 50 sekian tadi, sekarang pada bulan Oktober capitalnya menjadi 796 sekian teman-teman. Setelah itu kita masuk ke statement of financial position. Statement financial position di sini bisa kita lihat total aset Hotel Sempurna sekarang 811 juta, 560 sekian, dan total equity yang Hotel Sempurna punya itu sebesar 811 juga ya teman-teman ya. Jadi di sini balance ya teman-teman ya. Asset dan equity. Oke. Sekarang kita ke comparative statement of financial position. Jadi di sini comparative ini untuk mengcompare ya teman-teman data dari data sebelumnya, data 2 bulan sebelumnya itu tuh apakah mengalami perubahan, naik atau turun seperti itu teman-teman. Jadi bisa kita lihat di sini teman-teman, seperti pada bulan September equipment Hotel Sempurna ini sebesar 11 juta 883 ya teman-teman ya.
Dan pada bulan Oktober itu equipment-nya naik sebesar 883. Jadi di sini naiknya ada sebesar 4 juta, teman-teman. Jadi Hotel Sempurna ini eh membeli equipment ya, teman-teman. Membeli equipment per bulan itu bisa menghabiskan sekitar 3,5 3,5 sampai 4 juta dari data yang saya ambil ya, teman-teman ya. Terus depresiasi equipment-nya juga naik, teman-teman. Depresiasinya sebesar 5 juta, dan pada bulan Oktober juga depresiasinya sebesar 9 jutaan, teman-teman. Jadi depresiasinya juga naik gitu, teman-teman. Naik sebesar 3 juta, 3 jutaan ya. 3 juta. 3 juta 400, 3 juta atau ya 3 juta ini, 3 juta 400-an. Oke. Building tidak mengalami perubahan, tetap nol, atau stabil ya, teman-teman ya, tidak mengalami perubahan atau pengurangan. Di sini depresiasi building itu mengalami kenaikan juga. Depresiasi building ini sebesar dari yang bulan September itu 8 juta, sekarang bulan Oktober dia 9 juta 200. Supply juga mengalami kenaikan sebesar 200.000. Cash mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, teman-teman ya. Ada sekitar 20-an juta dia naik. Jadi total aset yang bertambah pada Hotel Sempurna ini sebesar 306 juta sekian, teman-teman ya. Mengalami penaikan yang cukup signifikan juga ini Hotel Sempurna. Terus ke equity dan liabilities. Pada capital mengalami penaikan juga sebesar 20 jutaan. Masuk ke unearned revenue juga mengalami penaikan 3 juta 740. Akun payable. Nah, di sini akun payable pada bulan September itu tidak ada ya, habis ya, teman-teman ya. Tapi pada bulan Oktober ini bertambah lagi akun payable-nya. Jadi 1.350, jadi mengalami perubahan gitu akun payable Hotel Sempurna gitu, teman-teman. Oke, setelah ke komparatif baru kita masuk ke cash flow, dan di cash flow ini ada dua metode ya, teman-teman. Metode indirect dan direct. Nah, pada metode direct ini cash flow pada bulan September ya, teman-teman ya. Jadi dua metode ini terdapat perbedaan akun-akunnya, yang mana akun yang indirect ini lebih banyak dan lebih rinci, teman-teman. Sedangkan yang direct, yang secara langsung ini lebih simple gitu. Oke, pada metode direct ini kita diambil data dari bulan September ya, teman-teman. Oke, bisa kita lihat ini pada bulan September cash flow operating activities, cash collecting from revenues-nya sebesar 76 juta. Cash payment to employees, salaries expense, teman-teman, 2 jutaan. Cash payment for operating expense 41 jutaan. Other operating expense sama akun payable itu ya, teman-teman ya. Interestnya tidak ada, cash payment interest. Jadi totalnya ini ada 120 jutaan. Purchasing equipment minus 4 juta, dikurangi 4 juta. Net increase in cash 100 juta sekian. Jadi kita bisa melihat ya guys, arus kas pada bulan September dengan metode direct gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita masuk ke indirect. Jadi indirect ini lebih banyak akunnya. Oke, pada bulan Oktober ini net income-nya
mendapatkan sebesar 20 jutaan, 20 juta 900. Setelah itu kita masuk ke depreciation expense dengan total 3 juta 800 sekian, increase unearned revenue 3 juta 740. Setelah itu ditambah depreciation expense dan rent revenue, jadi total dengan 7 juta 500 sekian. Ditambah dengan end income, hasilnya menjadi 28 juta 490 rupiah, teman-teman. Oke, kita masuk ke investing activities, equipment. Berkurang ya teman-teman, karena membeli equipment sebesar 4 juta juga. Jadi per bulan itu Hotel Sempurna membeli equipment sebesar 44 juta. Oke, net cash use in investing activity juga masuk sebesar 4 juta. Increase in capital, penambahan aset pada Hotel Sempurna sebesar 20 juta. dividen di sini minus 20 ya teman-teman ya. Minus 20. Net profit in financing activity jadi 0 ya teman-teman ya. Increase in cash 25 juta. Cash balance pada September 30 itu 34 juta. Dan cash balance pada Oktober 31 itu sebesar 60 juta. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, itulah hasil presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.